Sorry ya. Sorry ya. Kenapa? Karena kita punya uang. Indonesia kembali menolak. Filipina dan Vietnam menerima. Di kawasan yang sama, tawaran yang sama dari Korea Selatan. Tapi responsnya berbeda. Dan disinilah menariknya. Karena keputusan menolak hibah korvet Pohang bukan soal gengsi. Bukan soal ego, tapi soal standar. Soal arah. Soal level. Pertanyaannya sederhana. Apakah Indonesia sedang menunjukkan bahwa militernya sudah naik kelas? Keputusan yang tidak populer, tapi strategis. Dalam dunia militer, hibah sering dianggap keuntungan. Datang cepat, biaya awal lebih kecil atau bahkan nol, bisa langsung menambah jumlah armada. Secara politis, menerima hibah terlihat positif. Namun Indonesia memilih jalan berbeda. Kenapa? Karena TNI Angkatan Laut tampaknya tidak lagi mengejar kuantitas cepat. Yang dikejar adalah relevansi jangka panjang. Platform berusia puluhan tahun, meskipun bisa di-upgrade, tetap membawa risiko struktural, kelelahan material, dan batasan desain yang tidak bisa diubah. Dan Indonesia sedang membangun armada untuk 20-30 tahun ke depan. Bukan sekadar tambal sulam 5 tahun ke depan. Bandingkan dengan Filipina. Filipina berada dalam fase ekspansi cepat. Mereka sedang mengejar ketertinggalan historis dalam kekuatan laut. Dengan tekanan geopolitik yang meningkat, terutama di perairan sengketa, mereka membutuhkan hull presence, kehadiran fisik kapal di laut. Bagi Manila, tambahan kapal operasional, meski bukan generasi terbaru, tetap bernilai strategis. Karena yang mereka butuhkan sekarang adalah jumlah yang bisa berlayar, bukan idealisme platform. Modernisasi mereka sedang berjalan, tapi kebutuhan hari ini tidak bisa menunggu 5 tahun. Bandingkan dengan Vietnam. Vietnam punya pendekatan berbeda. Mereka dikenal agresif dalam memperkuat deterrence maritim. Rudal anti kapal mereka terkenal mematikan. Namun jika melihat lebih dalam, banyak platform Vietnam masih berbasis desain era Perang Dingin. Dimodernisasi, tapi fondasi teknologinya tetap lama. Bagi Hanoi, tambahan lambung berarti distribusi kekuatan lebih luas. Bisa memperbanyak titik patroli, memperkuat kehadiran, dan meningkatkan layering pertahanan. Vietnam fokus pada kepadatan kekuatan. Indonesia berada di fase berbeda. Sekarang kita lihat Indonesia. Indonesia tidak berada dalam posisi kejar tayang seperti Filipina, juga tidak berada dalam pola ekspansi kuantitas seperti Vietnam. Indonesia sedang membangun arsitektur kekuatan, mulai dari kapal kombatan baru, peningkatan kemampuan galangan nasional, hingga integrasi sistem tempur yang lebih modern dan interoperable. Dalam konteks ini, memasukkan platform tua ke dalam ekosistem baru bisa menjadi beban, karena setiap sistem lama yang tidak kompatibel akan menciptakan kompleksitas logistik, pelatihan, dan maintenance. Dan dalam jangka panjang, kompleksitas itu mahal. Soal biaya yang jarang dibahas, banyak orang berhenti pada kata hibah, padahal hibah bukan berarti gratis. Overhaul mesin, integrasi CMS baru, upgrade radar, peremajaan kabel dan sistem kelistrikan, docking periodik lebih sering karena usia. Biaya siklus hidup kapal tua bisa membengkak. Jika total biaya 10-15 tahun mendekati harga kapal baru kelas ringan, maka secara strategis itu tidak efisien. Indonesia tampaknya memilih mengalokasikan anggaran ke platform yang punya umur pakai panjang dan potensi upgrade modular. Itu cara berpikir militer yang sudah matang. Naik kelas bukan soal jumlah. Dulu, mungkin Indonesia berada dalam fase menerima banyak hibah karena kebutuhan mendesak. Hari ini, situasinya berbeda. Dengan ekonomi yang lebih stabil, anggaran pertahanan meningkat, dan roadmap modernisasi yang lebih jelas, Indonesia punya kemewahan untuk memilih. Dan memilih artinya juga berani menolak. Ini bukan tentang merasa lebih hebat dari Filipina atau Vietnam. Ini tentang posisi strategis yang berbeda. Filipina butuh cepat, Vietnam butuh padat, Indonesia butuh relevan. Pesan ke kawasan. Penolakan ini juga pesan halus ke kawasan ASEAN, bahwa Indonesia ingin armada yang selaras dengan visi jangka panjang sebagai kekuatan maritim regional, bukan sekadar memperbanyak lambung,
tapi memastikan setiap kapal yang masuk armada benar-benar sesuai standar survivability, endurance, dan interoperabilitas masa depan. Dan itu menunjukkan confidence. Confidence bahwa Indonesia tidak lagi dalam fase darurat. Confidence bahwa Indonesia mampu membangun kekuatannya sendiri tanpa bergantung pada platform tua. Siapa yang paling tepat? Apakah keputusan Indonesia lebih benar daripada Filipina atau Vietnam? Belum tentu. Semua tergantung kebutuhan nasional masing-masing. Tapi satu hal jelas, Indonesia hari ini tidak lagi berpikir jangka pendek. Indonesia berpikir generasi. Dan mungkin inilah tanda paling jelas bahwa militer Indonesia memang sedang naik kelas. Bukan lagi sekadar menerima, tapi menentukan standar sendiri.